Hai guys, welcome back with my channel Coco. Oke, setelah 2 minggu gue nggak bikin konten karena kesibukan ya guys. Kesibukan sebagai seorang student di Australia ini cukup menguras waktu, tenaga, dan pikiran tentunya. Sekolah masak, kerja di kitchen, itu suka dukanya apa sih? Karena ini based on my true story. Jadi mungkin ini buat gambaran kalian kalau misalkan kalian mau sekolah masak atau ambil PR dengan jurusan masak, mungkin kalian udah bisa prevent lah sebelumnya. Oke, yang pertama, yang pasti sekolah masak tugasnya itu bukan tugas praktek doang guys. Ada yang namanya tugas teori. Salah satunya adalah logbook. Kebetulan logbook ini gue mesti selesain di 3 bulan terakhir ya, di term keempat di working placement. Kebetulan karena gue cukup males ya, cukup males buat bikin karena gue udah tahu jadwal gue masak tiap hari itu apa, menunya apa, kemudian bahannya apa, barangnya apa yang dipakai. Itu ya semacam kayak easy lah, kayak orang wong Jawa ngomong ki gampang ke kayak begitu. Itu nggak bagus ya guys, buat contoh ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada tugas, kalau bisa ini itu mesti dibikin itu tiap kali kalian masak, kalian bikin catatan. Ini untuk logbook. Oke, ini salah satu duka sekolah masak dan kerja di kitchen. Tapi itu kalian mesti lewatin karena itu salah satu bagian untuk proses kalian menuju ke puncak, menuju PR guys. Oke, terus dukanya yang lain apa? Karena gue backgroundnya kan background di finance ya guys ya. Sebelumnya gue di Indo kerja di bank. Terus kesini sekolah masak, which is gue nggak pernah yang namanya pegang pisau guys. Nggak pernah pegang pisau, nggak tahu apa itu peralatan yang dipakai, cara pegangnya gimana, buat apa fungsinya, kemudian yang proper kayak gimana. Itu bener-bener something new buat gue karena gue nggak pernah yang namanya pegang. Mungkin pernah masak, potong-potong mungkin pernah, tapi bukan yang dengan teknik yang benar. Alhasil waktu gue kerja di kitchen, kemudian lebih tepatnya sih accident ini tuh terjadi waktu kerja di kitchen. Karena kayak rush hour, kalian mesti selesaiin semua dengan cepat, dengan proper. Itu ya udahlah, nggak tahu lah, yang penting bisa selesai. Kemudian kalian motong tes kena jari. Jadi kemarin gue sempet beberapa kali, gue lupa sih di sebelah mana ya, sebelah sini. Jadi dua jari, iya yang sebelah sini guys, 2 jari ini tuh kena kayak ke slice gitulah, ke slice kulitnya. Sakit nggak? Sakit, tapi lebih sakit di PHP-in sih guys. Gitu. Itu duka yang kedua. Tugas kena pisau, terus kena minyak. Jadi ini yang masih yang fresh. Jadi gue bisa tunjukin kalian ini guys. Jadi ini awalnya yang kena ini dulu nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena gue mau masukin ke deep fry, itu salah satu bahan makanannya itu jatuh karena gue meganya nggak terlalu proper dan buru-buru, yang penting cepet masuk. Itu lepas 1, dan itu kalau gue masukin ayam ke deep fry itu bukan yang asal cemplung ya guys, tapi lebih ke kayak dirilis pelan-pelan gitu. Misalkan ini oilnya nih, nah gue lepasnya di sini guys, lepasnya selalu di atas permukaannya, mungkin sekitaran 2-3 cm gitulah gue lepas, tapi sambil gue dorong ke depan. Nah waktu mau taruh gini, lepas 1 nih yang di sini, plung, splash lah ke tangan. Nah waktu itu untungnya gue udah punya bekal teori. Jadi waktu sekolah masak ada teori kalau misalkan kalian kena minyak panas, at the moment kalian mesti cari air dingin. Nah gue langsung cari air dingin. Jadi waktu kena minyak,
gue langsung kayak di towel gue langsung gue tutupin ke tangan, bukan yang ditahan ya, tapi langsung ke kayak gue apa ya, kayak lap gitulah, biar enggak terlalu dalam lukanya di satu titik ini. Jadi makanya ini agak nyebar karena gue lap gini guys. Langsung gue cari air dingin dengan harapan si panas itu kayak menguap lah ya. Kalau panas kena dingin kan nguap kan, pengennya seperti itu, tapi nggak bisa karena ini beda cerita. Nah, ini duka yang kedua, kena minyak. Belum selesai di sini, besoknya 2 hari kemudian gue kena lagi yang di bagian ini. 1, 2, 3, ya 3 inilah. Jadi kayak begini nih, luka kena minyak guys. Awalnya ini, kemudian tambah di sini. Mungkin ini salah satu reason why chef itu kayak tangannya itu banyak tato. Di sinilah. Mungkin karena terlalu banyak bekas luka ya guys ya. Mungkin kena oven lah. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Ya inilah, ini ada bekas kena oven lah, kena pisau lah, terus kena minyak lah, kena apa lagi ya? Kena gesekan gitulah yang kalian itu tanpa kalian sadari ketika rush hour itu kayak nggak kerasa. Ntar waktu begitu udah selesai, udah cooling down, kayak berasa tuh perih, kenapa nih? Oh, kena tray, kesayat dikit, lecet kayak gitu tuh, itu udah kayak hal yang biasa guys. Oke, jadi tugas yang banyak, bukan cuma teori tapi ada yang lebih ke ini, karena ini fisiknya ya, hard copy-nya masih ada tugas yang by soft file. Itu kayak kita ada kayak namanya itu modul gitu, tapi kita aksesnya by internet, itu masih ada. Kemudian terkena pisau, kemudian terkena minyak, something happen, always happen. Itu kayak sudah jadi bagian lah dari kerja di kitchen. Kena minyak lah, kepotong lah, kemudian mesti lari-lari lah, kaki terkilir, jangan sampai sih. Karena kadang kalau misalkan kita kerja masak orderan banyak, kemudian jarak antara kitchen dengan coolroom itu lumayan jauh, kalian mesti lari. Gak mungkin kan jalan pelan-pelan, leda-lede gitu kan, gak mungkin kan. Kalian mesti sat-sat ambil barangnya, segera selesaikan pesanan. Seperti itu. Terus dukanya lagi apa ya? Student di Australia masak. So far sih yang gue alamin sih itu sih, karena lebih ke menyangkut ke pekerjaan dan yang pernah gue alamin. Semoga sih cuma itu doang sih, kena pisau. Kemudian untuk yang parahnya ya guys ya, semoga cuma kena pisau, kena minyak itu. Nah, untuk kayak pencegahannya gimana kalau misalkan kalian backgroundnya sama seperti gue yang gak punya basic di kitchen. Mungkin buat kalian yang pernah kerja di kitchen atau mungkin ada suka masak, which is kalian udah bisa pegang pisau yang proper kayak gimana, terus tahu alat-alatnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, mungkin akan lebih mudah buat kalian. Nah, karena gue ini baru banget, mungkin gue cuma bisa share buat kalian yang mau ambil sekolah masak. Jauh-jauh hari deh kalian biasain kayak di rumah, cobain kenalan sama pisau nih, cara pegangnya gimana, yang proper gimana, terus jenis-jenis potongannya itu apa aja. Itu yang hal-hal basic. Mungkin ada yang namanya dice, slice, kemudian ada julienne, macam-macam. Itu sambil kalian jalan apply student visa kalian kan juga tambah wawasan. Jadi ketika kalian masuk ke kelas, itu sekarang udah ada gambaran. Karena tapi waktu nyampe di Australia masuk ke kelas itu kayak buta sih guys, di hutan tapi nggak ada kompas. Jadi kayak oke. Jadi kayak orang bego lah. Coba seiring berjalannya waktu, sesuatu atau profesi yang expert atau orang-orang yang jago itu pasti yang awalnya pun juga berasal dari yang nggak jago dulu guys. Berasal dari yang namanya pemula, kemudian diasah jadi amatir, kemudian amatir diasah jadi pro diasah menjadi max. Bukan pro max ya guys, tapi maksudnya lebih ke master. Jadi ketika kalian pemula, kalian akan step by step sampai ke kalian master. Mungkin kalau kalian udah terbiasa pegang pisau, kalian motong bawang sambil ngobrol, sambil tangannya begini ngobrol,
selesai ngobrol, selesai. Mungkin kalian bisa asah kemampuan knife skill kalian, karena kerja di kitchen jujur li buat gue itu knife skill sangat penting. Jadi kalau knife skill kalian lambat, itu worst banget sih di kitchen, akan worst banget, nightmare lah buat kalian dan juga buat tim kalian. Tuh. Terus presisi dengan takaran, terus dengan kayak SOP cara masaknya gimana, itu kalian mesti yang ngikutin standar, nggak bisa yang asal bodoh lah. Misalkan takarannya 50, kalian karena buru-buru nggak sengaja tumpahin mungkin kuahnya atau cairan itu jadi 60 ml. Itu nggak boleh guys, itu sangat tidak dianjurkan. Dengan itu akan merubah rasa sih. Ini pengalaman gue karena gue pernah kerja sama orang yang masa bodoh lah. Jadi yang penting orderan selesai, tapi secara rasa itu dia nggak peduli mau customer yang makan kayak mau customer yang suka kayak, dia nggak peduli, yang penting kerjaannya beres. Dan itu nggak bagus dan itu nggak baik buat kafenya. Apalagi kalau misalkan sampai ke bad review ya guys, itu akan efeknya kemana-mana. Mungkin customer yang akan ceritain ke teman-temannya, posting di Google Review, kemudian itu akan sistemik sih, ya. Nanti semakin banyak orang yang nggak suka, kemudian close lah itu cafe dan kalian kehilangan pekerjaan. Begitu guys. Jadi gue masih struggle sih soal lauk ini. Ini sebenarnya sih gampang, tapi karena gue yang males ya. Ini ada sekitar berapa halaman ya? Ini ada 50 halaman guys. Ada 50 halaman. Jadi ini mungkin dia butuh waktu. Mungkin kalian cuma nyelesain sehari 4 halaman. Saking malesnya sih. Yang penting kelar lah sebelum sekolahnya tutup. Deadline-nya sih buat gue sih itu ya guys ya, karena kebetulan gue punya relationship yang cukup baik dengan chef yang ngajar di kelas gue. Jadi semoga bermanfaat ya guys ya video kali ini, dan sampai jumpa di Australia. Bye bye.